Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dua pembukaan catur mematikan saat awal permainan D4 menghadapi balasan hitam pion ke D5. Yaitu pembukaan Queen Gambit dan pembukaan Blackmare Gambit. Queen Gambit menggratiskan pion ke C4. Blackmare Gambit menggratiskan pion ke E4. Pertama, kita akan bahas Queen Gambit, yaitu menggratiskan pion ke C4. Dari posisi ini, kita harus pelajari dua versi, yaitu ada versi Gambit diterima dan ada versi Gambit ditolak. Untuk versi diterima, yaitu jika ada hitam kali C4. Untuk versi ditolak, yaitu jika hitam mengabaikannya dan memilih menggerakkan buah yang lainnya. Pertama, kita akan lihat bagaimana dan apa fungsi jika Queen Gambit diterima, yaitu D kali C4. Ini Queen Gambit diterima. Fungsi dari Gambit diterima ini akan merusak pertahanan sayap menteri. Jika hitam bersikeras mempertahankan pion C4-nya. Bahkan, langkah lebih parahnya, putih akan dapat melakukan skakmat dengan sangat singkat. Ada 4 gerakan pilihan untuk putih menjawab posisi ini. 1. Pion ke D3. Pilihan kedua, pion ke D4. Pilihan ketiga, kuda ke F3. Pilihan keempat, kuda langsung bergerak ke C3. Pertama, pion ke D3. Saat ini pion C hitam terancam gajah F putih. Ini memungkinkan hitam akan mempertahankan pionnya dengan pion ke B5 atau dengan menteri ke D5 atau dengan gajah ke E6. Atau juga hitam akan mengabaikannya dengan menggerakkan buah yang lainnya. Jika hitam pion ke B5 melindungi pion, maka putih akan memajukan pion ke A4 dengan tujuan untuk mendapatkan pion C4 dengan gajahnya jika pion maju atau kali A4. Gerakan hitam akan sia-sia jika memajukan pion ke A6. Karena setelah putih pion kali pion, hitam tidak akan dapat kali pion kembali. Karena secara otomatis, bentengnya akan hilang dengan benteng. Gerakan yang sering dijumpai terjadi pada posisi ini, yaitu hitam mempertahankan pionnya. Ada yang dengan pion ke C6, ada juga yang dengan gajah ke A6. Tentu gerakan itu dilakukan oleh hitam yang belum menguasai Queen Gambit. Pertama, jika pion ke C6, putih akan A kali B5. Hitam akan rugi jika C kali B5. Menteri akan bergerak ke F3, mengancam benteng. Untuk melindungi benteng, terpaksa hitam akan kehilangan salah satu perwiranya agar dapat terlindungi menteri. Misalkan dengan kuda ke C6, menteri kali kuda skak. Setelah gajah menutup, benteng terlindungi menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah putih pion ke A4. Di sini kita lihat jika hitam menggerakkan gajah ke A6, maka putih akan menangkap pion B5 dengan pion A kali B5, gajah kali B5, lalu kuda ke C3, mengancam gajah. Langkah terbaik hitam, melindungi gajah dengan menteri atau mundur ke C6. Namun tidak jarang pada posisi ini, hitam memilih memundurkan gajahnya ke A6. Maka menteri akan bergerak ke F3, mengancam benteng. Langkah terbaik hitam itu, kuda ke D7, membuka perlindungan menteri terhadap benteng. Namun gajah akan hilang dengan benteng. Jadinya hitam banyak yang menggerakkan pion ke C6, menutup ancaman menteri terhadap benteng. Maka benteng kali gajah. Jika hitam berani kuda kali benteng, maka menteri kali C6 skak. Tidak ada pilihan buat hitam selain menutupnya dengan menteri. Menteri kali benteng skak. Menteri menutup, menteri balik lagi ke C6 skak. Menteri menutup, lalu menteri kali kuda. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini, putih dapat juga menggunakan pion ke E4. Ada banyak variasi gerakan balasan hitam setelah putih pion ke E4. Ada yang kuda ke F6, ada yang pion ke G6, dan sebagainya. Dan di sini, kita akan perlihatkan balasan hitam ke C5 terlebih dahulu. Karena ini lebih singkat, dan setelahnya akan ada yang sangat menarik untuk dipahami. Dan juga agar kalian tidak terjebak dengan permainan hitam seperti ini. Tujuan hitam yaitu, jika pion kali pion, menteri akan kali menteri. Setelah raja kali menteri, hitam dapat menguasai permainan. Karena putih tidak dapat rokade. Dan hitam akan memberikan serangan bertubi-tubi nantinya, menekan putih.
Padahal putih tidak akan pion kali pion, tapi akan memajukan pion ke D5, menghadang pergerakan kuda ke C6. Jika hitam kuda ke F6 mengancam pion, putih dapat melindungi pion dengan kuda ke C3. Buat hitam yang ingin menangkap pion E4, akan berupaya menjebak putih dengan memajukan pion ke B5. Tujuannya jika putih menangkap pion dengan kuda, hitam akan dapat menangkap pion E4 dengan kudanya. Bahkan putih dapat menyerang kuda dengan menggerakkan menteri ke A5, sekak, setelah kuda menutup, kuda kali pion menekan kuda. Padahal, pada posisi ini, putih akan menggerakkan gajahnya ke F4. Dan kesalahan hitam dimulai dari gerakan gajah ke A6, melindungi pion. Putih akan menggerakkan kuda ke F3. Ini adalah awal kemenangan posisi dari putih. Jika hitam memajukan pion ke B4 mengancam kuda, karena bertujuan ingin menangkap pion E4, ini adalah pergerakan yang sangat fatal dari hitam. Putih gajah kali kuda. Nah, di posisi ini, kalian akan mendahulukan yang mana? Apakah benteng kali gajah terlebih dahulu? Ataukah pion kali kuda terlebih dahulu? Tentu saja, buat hitam yang tetap fokus pada niatnya, yaitu ingin menangkap pion E4, akan mendahulukan pion kali kuda terlebih dahulu. Pion kali kuda, menteri ke A4 sekak. Menteri menutup, menteri kali gajah. Apakah langkah terbaik buat hitam saat posisi ini? Apakah kalian akan benteng kali gajah terlebih dahulu? Ataukah pion kali pion terlebih dahulu? Yang paling memungkinkan di sini, pasti pion kali pion terlebih dahulu, mengancam benteng. Karena, jika gajah kabur dari ancaman benteng, hitam akan pion kali benteng, promosi menteri, sekak. Dan hitam lebih unggul karena dapat benteng. Putih tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pastinya lebih memilih kehilangan gajah dong. Yaitu menggeserkan benteng ke B1, menghindari ancaman pion, sekaligus mengancam balik pion. Barulah benteng kali gajah, melindungi pion. Putih kuda ke E5, mengancam menteri. Hitam pastinya akan ke B7, mengadu menteri. Karena ada harapan, pion B-nya nanti dapat digunakan sebagai alat untuk menekan putih. Coba kalian cermati posisi ini. Silahkan kalian pelajari. Apakah menteri perlu untuk kabur kali pion? Apakah gajah kali pion? Apakah menteri harus kali menteri? Nah, pada posisi ini, putih akan apa yo? Iya, betul sekali. Benteng kali pion. Buat yang belum tahu, atau yang tidak berpikir ke situ, pasti kaget kan? Karena hitam dihadapkan dengan dua pilihan perwira gratis dari putih. Jika menteri kali menteri, benteng kali benteng, sekak. Dan hitam hanya punya satu pergerakan lagi, yaitu menutup dengan menteri. Benteng kali menteri, skakmat. Tidak ada satu perwira pun dari hitam yang dapat menutup sekak. Dan raja tidak dapat bergerak, karena ada kuda. Lalu, bagaimana jika putih lebih memilih menteri kali benteng? Jika menteri kali benteng, putih akan menggerakkan menteri ke C6, sekak. Hitam hanya ada dua pilihan langkah terakhir. Jika ditutup dengan kuda, akan skakmat dengan menteri kali kuda. Jika raja geser ke D8, kuda kali F7, skakmat. Raja tidak dapat bergerak, karena ada menteri. Kita lihat lagi ke posisi ini, yaitu setelah pion kali pion. Tadi kan kita sudah tunjukkan balasan putih dengan pion ke D3. Kita sudah menunjukkan gerakan pion ke E4. Dan di sini putih akan membalas dengan kuda ke F3. Setelah putih kuda ke F3, di sini ada dua balasan hitam yang akan kita tunjukkan, yaitu ada yang pion ke A6 dan ada yang kuda ke F6. Pertama, hitam membalas dengan pion ke A6. Bermaksud akan memajukan pion ke B5 nantinya jika gajah mengancam pion. Misalkan putih memajukan pion, membuka serangan gajah terhadap pion. Lalu hitam pion ke B5, melindungi pion. Dan di sini putih tidak menggerakkan pion terlebih dahulu,
tapi mengeluarkan kuda ke C3. Setelah hitam mengeluarkan kudanya ke F6, barulah putih memajukan pion ke E4, membuka ancaman gajah terhadap pion C4. Dan hitam melindunginya dengan memajukan pion ke B5. Lalu putih memajukan pion ke E5, mengancam kuda. Kuda ke D5 mengajak pertukaran kuda. Jika kudanya ditangkap dengan kuda, jelas ini keuntungan buat hitam, karena menterinya akan duduk di petak D5. Dan di sini putih mulai melakukan serangan dengan memajukan kuda ke G5. Hitam pion ke E6, menteri ke H5 mengancam skakmat di petak F7. Menteri ke D7 melindungi petak F7. Kuda kali kuda, pion kali kuda. Lalu putih akan kuda kali pion. Lalu kenapa bang? Pada posisi ini tidak pion langsung saja mengancam menteri. Ini karena hitam pastinya akan ke F7 mengunci pergerakan pion, dan terpaksa putih akan mengadu menteri. Karena jika tidak mengadu menteri, pion akan hilang nantinya. Gajah hitam akan skak dulu, lalu benteng mengunci pergerakan kuda. Jadi di sini kuda kali pion H7 mengancam skak benteng. Jika hitam pion ke G6 mengancam menteri, kuda akan ke F6, skak benteng dan menteri. Raja geser, menteri akan kali benteng nantinya. Jadi langkah terbaik buat hitam itu, bentengnya harus geser ke G8. Lalu putih akan menggerakkan gajahnya ke E2. Jika hitam gajah ke B4 sekak, gajah akan menutup. Gajah kali gajah sekak, raja kali gajah. Kesalahan hitam dimulai dari gerakan menteri ke E6, bermaksud menutup pergerakan pion. Kuda ke G5 mengancam menteri. Kesalahan fatal dari hitam itu jika menteri geser ke D7. Pionnya akan maju mengejar menteri, sekaligus mengancam skak benteng pada petak F7. Pion tidak dapat kali pion karena terkunci menteri. Setelah menteri geser, pion kali pion, skak benteng. Raja geser, pion kali benteng, promosi menteri. Kesalahan yang sangat fatal buat hitam itu jika tadi rajanya geser ke F8 melindungi benteng. Kuda akan bergerak ke H7, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Di sini hitam membalas dengan kuda ke F6. Lalu putih pion ke E3, membuka serangan gajah terhadap pion C4. Dan hitam melindunginya dengan pion ke B5. Putih memajukan pion ke A4, mengancam pion. Hitam melindunginya dengan pion ke C6. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Dan putih memajukan pion ke B3. Kesalahan hitam di sini yaitu gajahnya bergerak ke A6, tetap berusaha mempertahankan pionnya. Ya jelas, kuda dapat leluasa bergerak ke E5, membantu pion menyerang pion C4. Hitam pion kali pion. Dan pada posisi ini, menteri tidak perlu menyerang benteng ke F3, karena benteng masih dapat diselamatkan. Jadi, gerakan putih di sini yaitu benteng kali gajah, karena kelemahan hitam saat ini ada pada jalur B5. Jadi setelah pelindungnya yaitu gajah dapat dihilangkan, gajah dapat kali pion skak nantinya. Dan langkah yang paling fatalnya yaitu hitam kudanya kali benteng. Jika kudanya masih di tempatnya, pastinya menteri masih dapat diselamatkan. Setelah kuda kali benteng, gajah kali pion skak.
Tidak ada pilihan kan buat hitam selain menutupnya dengan kuda? Dan seterusnya, gajah kali kuda, skak. Jadinya hitam dipastikan kalah, karena akan kehilangan menterinya dengan kuda. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini kita akan perlihatkan kesalahan hitam setelah hitam menjawab dengan pion ke D6, menolak gambit. Ada dua jawaban dari putih setelah hitam pion ke D6 yang akan kita perlihatkan. Ada yang menjawab dengan kuda ke C3, ada juga yang menjawab dengan kuda ke F3. Pertama, kita perlihatkan kesalahan hitam setelah kuda ke C3. Di sini ada dua jawaban dari hitam yang akan kita tunjukkan. Ada yang pion ke C5, ada yang kuda ke F6. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Pertama, kita akan perlihatkan balasan hitam pion ke C5. Putih akan pion kali pion. Dan hitam pion kali D4. Mengancam kuda. Harapan hitam, menteri putih itu kali pion. Padahal, pada posisi ini, putih dapat mengungguli permainan dengan memberi jebakan menggratiskan kuda. Yaitu, putih tidak menteri kali pion, tapi akan pion kali pion D6. Membiarkan kuda dimakan pion. Jadi, jika hitam pion kali kuda, jelas putih akan unggul posisi, karena pion kali pion skak. Tentu, buat hitam yang melihat menterinya terancam, tidak akan berani raja kali pion, karena menterinya dapat hilang ditangkap menteri. Berarti, raja harus geser ke E7. Dan di sini, barulah terlihat keunggulan putih, karena pionnya akan kali kuda, promosi kuda, skak. Putih sudah unggul pion. Apalagi jika hitam melakukan kesalahan fatal, yaitu benteng kali kuda. Jelas, menterinya akan hilang. Putih akan menggerakkan gajah ke F5, skak. Sekaligus menteri terancam hilang. Tak ada perwira hitam yang dapat menutup skak, karena kudanya sudah hilang ditangkap pion. Jadi, raja geser, menteri kali menteri. Dan sekarang, kita lihat yang lebih seru lagi nih. Kita kembali ke belakang, yaitu setelah kuda ke C3, di sini hitam tidak pion ke C5, tapi membalas dengan kuda ke F6. Putih kuda ke F3. Hitam pion C6. Putih pion ke E3. Hitam kuda D7. Putih gajah D3. Membuka jalan rokade pendek. Hitam gajah E7. Membuka jalan rokade juga. Putih rokade pendek. Hitam juga rokade pendek. Permainan masih seimbang, dan putih mulai memberikan serangan dengan pion ke E4. Pion kali pion, gajah kali pion. Dan dari sini, kita mulai melakukan kesalahan. Bentengnya bergerak ke E8. Dan putih akan menekan hitam dengan menggerakkan kuda ke G5. Hitam pion ke H6, mengusir kuda. Dari posisi inilah, keunggulan putih akan terlihat. Putih akan mengorbankan dua perwiranya. Pengorbanan pertama yaitu kuda kali pion. Raja kali kuda, lalu gajah kali pion, skak. Raja kali gajah. Dan putih akan mengungguli permainan. Menterinya bergerak ke B3, skak. Di sini, ada dua kemungkinan buat hitam menjawab posisi ini. Hitam bisa menggeserkan raja ke D6, atau mungkin juga menutup skak dengan kuda. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Jika hitam menggeserkan raja ke D6, gajah akan ke F4, skak. Tidak ada pilihan buat hitam selain menutupnya dengan kuda. Setelah hitam menutup dengan kuda, putih sudah bisa santai, karena kuda hitam tidak akan kemana-mana. Putih bisa menggerakkan benteng ke D1. Atau juga, buat putih yang malas mikir, bisa saja pion kali kuda. Kita akan perlihatkan keduanya. Pertama, gerakan benteng ke D1. Ini adalah ancaman sekak menteri. Pastinya hitam akan menggeserkan rajanya, agar tidak terjadi sekak seter dengan benteng. Pion kali kuda, dan menteri terancam benteng.
Kuda saat ini sedang terancam pion juga. Jika hitam sayang terhadap kudanya, pastinya akan digunakan buat menutup ancaman benteng terhadap menteri. Kuda ke D7, pion ke E6 sekak. Dan hitam hanya dapat menutup dengan gajah. Gajah kali gajah sekak mat. Dan sekarang kita lihat hasilnya buat yang males mikir, yaitu pion kali kuda sekak. Langkah terbaik hitam, raja geser ke C7. Pion kali kuda sekak. Gajah menutup sekak dan raja masih dapat diselamatkan. Tapi bagus ya, karena benteng masih bisa ke D1 mengunci pergerakan gajah mengancam menteri. Tapi jika setelah putih pion kali kuda sekak, raja gesernya salah, yaitu geser ke D7, ya pion tidak akan kali kuda, tapi akan dimajukan ke E6 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat menteri ke B3 sekak, bagaimana jika ditutup dengan kuda? Di sini putih akan kuda kali kuda. Jika pion kali kuda, menteri kali pion sekak. Raja hanya dapat geser ke F6. Menteri ke F5 sekak mat. Lalu bagaimana jika setelah kuda kali kuda tadi, hitam tidak pion kali kuda, tapi geser ke F7, mencoba untuk kabur? Kuda akan diangkat ke F4 sekak. Jika raja geser ke F8, kuda akan ke G6 sekak mat. Jika setelah kuda diangkat tadi sekak, raja gesernya ke F7, menteri akan mengejar ke E6 sekak. Raja hanya dapat geser ke G5. Menteri mengejar ke G6 sekak. Dan raja hanya tersisa satu gerakan lagi, yaitu geser ke H4. Dan di sini putih tinggal pilih akan mematikan hitam menggunakan apa. Karena putih ada 3 pilihan untuk mematikan hitam di sini. Bisa dengan menteri ke H5, bisa dengan menteri ke G3, dan bisa juga pion ke D3. Kita kembali lagi ke belakang. Dan di sini kita akan tunjukkan kesalahan hitam yang menolak dengan kuda ke F6, mengawal pion D5. Di sini putih dapat melakukan pion kali pion, dan hitam bisa saja menteri kali pion. Lalu putih kuda ke C3 mengancam menteri. Lalu bagaimana jika kuda yang kali pion? Jika kuda kali pion, putih akan memajukan pion ke E4, mengancam kuda. Lalu kuda ke B6, mengontrol petak C4 dari serangan gajah. Putih kuda ke C3, hitam kuda ke C6, menyerang pion D4. Dan putih akan melindungi pion dengan kuda ke F3. Pada posisi ini, pion D4 ada pada perlindungan menteri dan kuda F3. Jadi, jika salah satu pelindung pion D4 dapat ditangkap, pasti pion D4 akan didapatkan oleh hitam. Dan pada posisi ini, kesalahan hitam dimulai dari gerakan gajah ke G4, mengunci pergerakan kuda, karena bertujuan akan mendapatkan pion D4. Dan pada posisi ini, putih dapat melakukan jebakan dengan memajukan pion ke D5, mengancam kuda. Jebakannya yaitu putih memberikan jalan agar kuda yang diancam pion ini bergerak ke E5, menyerang kuda. Jika benar kuda bergerak ke E5, ini sebetulnya gerakan yang sangat fatal. Sepintas sih, memang hitam terlihat sangat menekan putih dan menguasai permainan. Karena buat hitam yang belum tahu gerakan putih pada posisi ini, akan berpikir bahwa putih tidak akan berani menangkap kuda E5 ini, karena menterinya bisa hilang. Padahal, dengan bergeraknya kuda ke E5, ini sama saja dengan memberikan kuda gratis pada putih. Lihat saja, kuda kali kuda, gajah kali menteri. Gajah ke B5 sekak. Pasti hitam akan menutupnya dengan pion. Karena jika ditutup dengan kuda, gajah kali kuda sekak. Dan tidak ada pilihan buat hitam selain menteri kali gajah. Dan nantinya hitam akan kehilangan menteri ditangkap kuda. Ya jelas hitam pastinya akan menutup dengan pion. Dan putih pion kali pion. Jika hitam pion kali pion kembali, hitam akan kehilangan menteri juga. Gajah kali pion sekak. Kuda menutup sekak.
Gajah kali kuda, skak. Menteri kali gajah, kuda kali menteri. Jika hitam raja kali kuda, putih raja kali gajah. Dan jika setelah pion kali pion tadi, hitam mengancam kuda dengan menteri ke D6, tetap akan kehilangan menteri juga, sekaligus akan kehilangan benteng. Pion kali pion, skak. Jika ditutup dengan kuda, pion kali benteng, promosi menteri, skak. Setelah ditutup dengan menteri, menteri kali menteri, dan skak mat. Jika tadi raja geser ke D8, putih akan kali benteng, promosi menteri, skak. Dan langkah yang paling fatal saat pion kali pion tadi itu, yaitu jika menteri bergerak C7. Pion kali pion, skak. Jika ditutup dengan kuda, promosi menteri, skak. Menteri menutup, gajah kali kuda, skak mat. Dan jika saat pion kali pion, skak, raja geser ke D8, maka kuda kali F7, skak mat. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Lalu bagaimana cara menghadapi Queen's Gambit? Nah, di sini kita akan perlihatkan salah satu contohnya. Jika kita sebagai hitam lalu menghadapi Queen's Gambit, coba kita lawan dengan gambit juga, yaitu pion ke E5. Kita putar dulu posisi caturnya ya, biar enak melihatnya karena saat ini kita sebagai hitam. Inilah gambit balasan dari kita sebagai hitam, yang dinamakan gambit balasan Alabin, yaitu kita berupaya untuk menguasai permainan dengan cara memberikan pion gratis agar lawan mau memakannya, sehingga kita dapat menyerang balik dengan cepat, karena putih terjeda atau kalah tempo dalam permainan. Di posisi ini, bisa saja putih melakukan langkah yang lainnya, tanpa mempedulikan pion kita yang gratis ini. Dan kita juga mungkin akan melakukan langkah yang berbeda. Ibaratnya pion kali pion D5, maka menteri kali pion. Dan posisi kita masih menekan putih. Karena jika kuda mengancam menteri ke C3 juga, kita masih dapat menguncinya dengan gajah. Kita lihat lagi ke posisi setelah putih memajukan pion ke C4, memberikan pion gratis. Dan kita balas dengan memberikan pion gratis juga ke E5. Nah, di posisi ini, jika putih melakukan pion kali pion E5, maka secara otomatis pion kita dapat bergerak ke D4, menghadang pergerakan kuda ke C3. Dan harapan kita di sini, putih merasa terganggu dengan pion kita ini, sehingga putih memajukan pionnya ke E3, mengancam pion. Jika benar itu terjadi, maka gajah kita ke B4, skak. Putih tidak dapat menutup dengan kuda ke C3, karena ada pion. Langkah yang paling terlihat aman, yaitu putih menutupnya dengan gajah. Dan jika raja geser ke putih, itu sangat nampak merepotkan buat putih. Jika benar putih menutup sekaknya dengan gajah ke D2, kita pion kali pion E3, dan membiarkan gajah kita tanpa perlindungan. Itulah jebakan dari kita untuk mempercepat kemenangan. Jika gajah kali gajah, maka pion kali pion, skak, sekaligus mengancam kuda. Dan putih tidak dapat memakan pion kita, karena menteri bisa hilang dimakan menteri. Pastinya geser ke E2. Masih melindungi menterinya. Di sini kita belum dapat mengincar menteri dengan gajah ke G4, skak, karena masih ada kuda yang dapat menutup. Jadi kita pion kali kuda terlebih dahulu, dan pionnya kita jadikan kuda, skak. Di sini putih masih dapat melindungi menterinya dengan raja geser ke E1. Tapi jika benteng kali kuda, maka gajah ke G4, skak. Raja geser, kita makan menterinya. Kita kembali lagi ke belakang. Pada saat kita memajukan pion ke D5. Di sini putih dapat memajukan pion ke E4, menggratiskan pion. Ini yang dinamakan Blackmar Gambit. Blackmar Gambit juga ada dua versi. Ada Blackmar Gambit ditolak, ada juga Blackmar Gambit diterima. Blackmar Gambit ditolak berarti hitam membiarkan pion gratis dari putih. Hitam tidak pion kali pion E4, tapi menggerakkan yang lainnya. Misalkan hitam membalas dengan kuda ke C6, atau hitam membalas dengan memajukan pion ke C6, dan yang lainnya. Blackmar Gambit diterima yaitu hitam pion kali pion, menerima tawaran pion gratis dari putih. Semuanya akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas pion kali pion.
Dan putih akan menggerakkan kuda ke C3 mengancam pion. Kuda C3 ini adalah langkah awal dari putih memberikan jebakan agar hitam fokus pada pion E4 yang saat ini terancam kuda. Ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan hitam untuk melindungi pionnya. Bisa dengan gajah ke F5, bisa dengan kuda ke F6, dan juga di posisi ini terkadang hitam membiarkan pionnya dengan menggerakkan kuda ke C6, memberi serangan terhadap pion D4. Pertama, kita akan bahas kesalahan-kesalahan hitam dari gerakan gajah ke F5. Berusaha mempertahankan pionnya dengan gajahnya. Nah, pada posisi ini, putih akan memberikan jebakan kedua, yaitu menggerakkan menterinya ke E2. Terlihatnya gerakan ini menambah tekanan pada pion. Jebakannya yaitu pion D4 yang digratiskan. Ya jelas, pion ini sangat menggiurkan buat hitam. Buat hitam yang terjebak dengan posisi ini akan melakukan menteri kali pion, karena bisa sekaligus menambah perlindungan terhadap pionnya yang saat ini terancam. Maka hitam akan kalah di sini. Bisa kehilangan benteng, bahkan langkah paling parah akan berujung skakmat dengan sangat singkat. Lalu, bagaimana gerakan putih selanjutnya? Putih akan menggerakkan menteri ke B5, skak, sekaligus mengancam gajah. Jika kuda yang menutup, ini termasuk langkah terbaik dari hitam, karena hitam hanya akan kehilangan gajah saja saat ini. Tapi, jika gajah yang saat ini terancam, yang menutup, hitam akan kehilangan bentengnya. Bahkan, lebih parahnya lagi, jika hitam melakukan kesalahan fatal, hitam bisa tewas dengan cepat. Menteri akan kali B7. Dan benteng tidak dapat diselamatkan. Bagaimana bang, jika gajah ke C6 berusaha mempertahankan bentengnya? Ya, tetap saja benteng akan hilang. Karena gajah akan ke B5, mengunci pergerakan gajah. Gajah tidak dapat kali menteri, karena open skak terkunci gajah. Jika menteri ke D7, gajah akan kali gajah. Langkah terbaik hitam itu kuda kali gajah, dan menteri kali benteng skak. Lalu, apa sih bang yang akan terjadi jika menteri kali gajah? Ya, itu adalah langkah yang paling fatal dari hitam. Karena menteri meninggalkan perlindungan pada petak C8. Putih dapat leluasa masuk ke C8 dan skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat menteri mengancam benteng. Tadi kan gajah ke C6, lalu gajah ke B5. Dan di sini gajah kali gajah. Maka kuda kali gajah mengancam menteri. Jadi tetap saja benteng tidak dapat diselamatkan. Apalagi jika menteri ke B4 skak. Gajah akan menutup, mengancam menteri. Dan keselamatan menteri terancam. Karena ada ancaman skakmat pada petak C8. Yang dilakukan hitam cuman cari lupa saja. Misalkan menteri kali pion mengancam benteng. Menteri ke C8 skakmat. Kita lihat lagi ke posisi kuda mengancam pion. Dan di sini kita melindungi dengan kuda ke F6. Maka putih akan memajukan pion ke F3. Di sini ada yang gajah ke F5. Ada juga yang pion kali pion. Pertama, kita lihat jika gajah melindungi pion ke F5. Maka putih akan melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu putih akan menggerakkan menteri ke E2, menyerang pion E4. Umpan jebakannya yaitu pion D4 yang saat ini digratiskan. Hitam ada yang menteri kali pion, ada juga yang pion kali pion terlebih dahulu. Jika menteri kali pion, maka putih akan menggerakkan menteri ke B5 skak, sekaligus mengancam gajah. Jadi gajah akan digunakan untuk menutup skak. Jika kuda yang menutup, menteri akan kali gajah. Jadi, di sini gajah yang menutup skak, sekaligus mengancam menteri. Maka menteri kali pion mengancam benteng.
Jika gajah ke C6 mempertahankan benteng, maka gajah ke B5. Jadi gajah tidak dapat kali menteri, karena terkunci gajah. Kemungkinan hitam akan menggerakkan gajah kali gajah, atau melindungi gajah dengan menteri ke D7. Jika gajah kali gajah, maka kuda kali gajah, mengancam menteri. Jika menteri mundur ke D8, kuda kali pion skak benteng. Tapi jika menteri ke B4 skak, gajah ke D2 menutup skak. Menteri kali pion, menteri ke C8 skak mat. Jika tadi itu menteri ke D7 melindungi gajah, maka gajah kali gajah. Langkah terbaik hitam, kuda kali gajah, dan putih unggul kali benteng. Jika tadi menteri kali gajah mempertahankan benteng, maka menteri ke C8 skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah menteri ke E2. Bagaimana jika setelah menteri ke E2, hitam pion kali pion, mengancam menteri? Maka sama, menteri ke B5 skak. Gajah menutup skak, menteri kali pion. Jika pion kali pion, gajah kali pion. Jika gajah mengancam menteri ke C6, gajah ke B5. Pion kali pion, gajah kali gajah, skak. Kuda kali gajah, menteri kali kuda, skak. Jika kuda yang menutup, menteri kali pion. Jika menteri yang menutup, menteri kali benteng, skak. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih kuda ke C3, hitam mempertahankan pionnya dengan kuda ke F6. Putih pion ke F3, menyerang pion. Hitam pion kali pion. Lalu putih membuat perangkap lagi, yaitu menteri kali pion, meninggalkan perlindungan pada pion D4. Dengan bergeraknya menteri kali pion adalah serangan terhadap pion B7. Jadi hitam yang melihat posisi ini, gajah tidak akan keluar duluan mengancam menteri, karena menteri putih akan kali pion. Sehingga ancaman menteri terhadap pion D4 harus tertutup, karena kuda harus keluar ke D7 untuk melindungi bentengnya dengan menteri. Oke, kita lihat lagi posisi tadi, yaitu setelah menteri kali pion. Jika menteri kali pion, maka gajah akan ke F3, mengancam menteri. Dari pembahasan gajah mengancam menteri ini, akan ada banyak kemungkinan gerakan menteri yang akan kita bahas. Menteri bisa sekak dulu ke H4, bisa ke B4 mengancam pion, bisa juga ke E5 mengunci pergerakan gajah, bisa ke G4 mengajak pertukaran menteri. Kita akan bahas gerakan menteri ke B4 dulu, mengancam pion. Berarti putih akan rokade panjang melindungi pion, sekaligus mengaktifkan serangan benteng. Pada posisi ini, pion hitam ada pada perlindungan menteri, dan posisi putih, menterinya sejalur dengan benteng. Ini adalah perangkap putih yang jarang gagal. Buat pemain hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya, akan terjebak dengan posisi ini, yaitu menggerakkan gajah ke G4, dengan harapan akan dapat benteng nantinya. Jika buat yang sudah menguasai gerakan-gerakan ini, ya jelas dong, ini tidak akan terjadi, karena sudah dipastikan kalah jika posisi sudah begini. Lalu, apa yang akan dilakukan putih? Lihat, target menteri duduk di petak F3 ini adalah pion B7. Lalu, lihat benteng D putih saat ini. Ini adalah serangan tersembunyi yang menutup pergerakan raja hitam. Maka kuda akan ke B5. Satu gerakan kuda saja, ada dua ancaman dari putih. Ancaman pertama yaitu pion C7. Jika gajah kali menteri, maka kuda kali C7 sekak mat. Ancaman yang kedua yaitu jika hitam berusaha menyelamatkan rajanya, bisa dengan gajah balik lagi ke D7. Bisa juga kuda B menutup ke D7
Bisa dengan menteri ke A6 melindungi C7. Bisa juga dengan kuda ke A6 melindungi C7. Kita akan bahas satu persatu di sini. Pertama, jika gajah mundur ke D7 menutup serangan benteng, menteri akan kali pion B7 mengancam benteng. Jika hitam gajah ke C6 mengancam menteri mempertahankan bentengnya, menteri akan ke C8 skakmat. Kita lihat jika kuda B yang menutup ke D7. Jika kuda B menutup ke D7, ya tetap saja menteri kali B7. Di sini hitam bisa saja kali benteng. Bisa juga benteng ke B8 mengancam menteri. Jika gajah kali benteng bertujuan untuk menukar benteng, ini bisa sekak menteri, yaitu kuda kali C7 sekak. Raja geser, menteri kali menteri. Tapi di sini ada langkah yang paling baik daripada sekak menteri, yaitu menteri kali benteng sekak. Kuda menutup, menteri kali kuda sekak. Raja turun, menteri kali C7 sekak. Raja ke D6, kuda ke D4 sekak. Raja ke D5, pion ke C4 sekak. Raja ke E4, menteri ke F4 skakmat. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, menteri kali benteng sekak, pengorbanan menteri. Kuda kali menteri. Secara otomatis serangan benteng jadi terbuka. Kuda kali C7 skakmat. Lalu bagaimana jika setelah kuda ke B5, tadi menteri ke A6? Jika menteri ke A6 melindungi C7, menteri kali B7. Jika gajah kali benteng, menteri ke C8 skakmat. Jika setelah kuda ke B5 tadi, kuda ke A6, menteri kali pion. Benteng ke D8 mengajak pertukaran benteng. Ini adalah ancaman skakmat benteng kali benteng putih. Maka kuda kali pion sekak. Kuda kali kuda, awas di sini. Jika menteri kali menteri dulu, jelas putih akan kalah, yaitu skakmat di petak D1 kali benteng. Jadi benteng kali benteng terlebih dahulu, skak. Raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Jika hitam memajukan pion ke E6, membuka jalan raja untuk kabur, maka kuda kali C7 sekak. Raja ke E7, menteri kali pion B7. Lagi-lagi putih membiarkan menteri digratiskan. Jika menteri kali menteri, gajah ke C5 skakmat. Kita lihat lagi ke posisi saat gajah ke E3 mengancam menteri. Kita akan bahas gerakan menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri. Putih akan menghindari pertukaran ke F2. Dari posisi ini, ada kesalahan hitam yang paling mungkin dilakukan. Dimulai dari gerakan menteri ke B4, yang tujuannya selain mengancam pion B2, dia akan mengancam menteri dengan kuda nantinya ke G4. Setelah hitam rokade panjang melindungi pion, jika benar hitam menggerakkan kuda ke G4, mengancam menteri, maka putih akan mengancam menteri juga ke D5. Bedanya di sini, gerakan putih ini mempunyai serangan skakmat tersembunyi, yang bisa saja tidak diketahui hitam. Jika hitam tidak melihat ancaman skakmat ini, kudanya akan kali menteri, karena setelahnya punya harapan akan dapat benteng. Sedangkan putih setelah kuda kali menteri tidak akan dapat apa-apa. Itu menurut hitam yang tidak tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal di sini, setelah hitam kuda kali menteri, kuda putih akan kali C7 skakmat. Lalu bagaimana jika hitam mengetahui ancaman skakmat dari putih ini? Buat hitam yang merasa terancam skakmat pada petak C7, pastinya akan menggerakkan menteri ke A5. Selain melindungi pion C7, menteri hitam ini sekaligus menyelamatkan diri dari ancaman seter kuda putih. Putih dapat menggerakkan gajah ke B5 sekak.
Jika hitam berani menggerakkan menteri kali gajah, ya kuda kali C7 skakmat. Tentunya di sini hitam akan menutupnya dengan pion. Dan putih gajah ke B6. Menutup perlindungan menteri ke petak C7. Jadinya kuda tidak dapat kali menteri. Karena kuda dapat bergerak ke C7 skakmat. Atau juga pion tidak dapat kali gajah. Karena kuda ke C7 skakmat juga. Lalu bagaimana jika menteri kali gajah? Apakah dapat menyelamatkan raja? Jika menteri kali gajah, maka menteri kali menteri. Jika hitam berani kali menteri kembali, kuda ke C7 skakmat juga. Dan pada posisi ini, sebetulnya hitam dapat menyelamatkan rajanya sih. Jika gajah ke D7 menutup serangan benteng. Itu sih jika betul langkah-langkah selanjutnya. Putih akan skak dulu dengan kuda ke C7. Raja geser, menteri kali pion menghindari ancaman kuda. Dan di sini hitam dapat menyelamatkan rajanya jika tidak salah bergerak. Langkah terbaik hitam itu menteri kali gajah. Tapi jika pion kali gajah, kuda ke E7 skak. Gajah tidak dapat menangkap kuda karena open skak. Raja geser, menteri ke D8 skak. Gajah kali menteri. Benteng ke D8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang saat gajah mengancam menteri. Dan di sini kita akan membahas jika hitam menteri ke E5 mengunci pergerakan gajah. Pada posisi ini, putih jangan rokade panjang terlebih dahulu. Tapi amankan dulu petak G4 dari serangan gajah. Karena putih bisa kalah nantinya. Atau pergerakan putih dapat sedikit terhambat karena dapat kehilangan gajah dan benteng nantinya. Jadi di sini putih harus melindungi petak G4 terlebih dahulu dengan memajukan pion ke H3. Dan juga buat hitam yang akan mengeluarkan gajahnya akan memajukan pion terlebih dahulu, menghadang ancaman menteri terhadap pion B7. Barulah putih dapat melakukan rokade panjang. Dan kesalahan hitam kita akan bahas dari posisi ini. Ini adalah gerakan-gerakan yang umum dimainkan. Tapi putih banyak yang belum tahu trik untuk mengalahkan hitam di sini. Sehingga putih sering terlihat kewalahan saat menghadapi gerakan-gerakan hitam yang akan kita tunjukkan ini. Setelah putih rokade panjang, kita sering melihat pemain hitam menggerakkan gajah ke E6, menyerang petak A2, sekaligus menghadang pergerakan gajah ke C4. Sepintas gajah ini sangat menekan putih. Padahal ini awal dari kesalahan hitam. Karena menghalangi pergerakan pion E7. Putih akan menggerakkan gajah ke D3. Ini dilakukan putih karena nantinya akan mengeluarkan kuda ke E2. Jika kuda duluan yang bergerak ke E2, putih akan ketinggalan tempo permainan. Karena jalur serangan gajah akan terhambat kuda. Jadi ini adalah kunci pertama untuk melawan gerakan hitam seperti ini. Jadi itu ya penyebab kalian kalah menghadapi gerakan hitam seperti ini. Setelah kuda ke D7 membuka jalan rokade, barulah putih mengeluarkan kudanya ke E2. Dan kesalahan putih sering terjadi saat posisi hitam rokade panjang. Gajahnya kali pion. Padahal di sini putih tidak perlu kali pion. Tapi gerakan saja gajah mengancam menteri. Setelah menteri pergi kan, gajah akan menguasai jalur pergerakan raja. Buat hitam untuk menghindari ancaman gajah ini, menterinya kadang pergi ke H5 mengajak pertukaran menteri. Terkadang juga bisa ke C5 dan bisa juga ke A5. Jika menteri ke H5, berarti hitam memanfaatkan keuntungan pionnya. Dia yang lebih unggul daripada putih. Jadi jika menteri kali menteri, hitam akan unggul. Itu menurut hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal dengan bergeraknya menteri ke H5, ini adalah gerakan yang sangat fatal. Karena dari posisi ini, putih hanya butuh 2 gerakan saja untuk memastikan hitam. Menteri kali pion skak. Dan hitam tidak ada pilihan selain pion kali menteri. Secara otomatis, jalur putih A6
jadi tidak ada pelindung. Dan gajah dapat bergerak ke A6, skakmat. Kita lihat lagi ke posisi gajah mengancam menteri. Di sini menteri ke C5. Pada pergerakan menteri ke C5 ini, putih juga dapat mengakalinya agar terjadi gerakan seperti tadi, yaitu dengan memajukan pion ke B3, memancing hitam agar hitam melakukan sekak ke A3. Raja geser ke B1. Buat hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya akan menyerang dengan pion. Di sini kita sering lihat putih kewalahan. Padahal ini adalah gerakan yang sangat fatal dari hitam. Ya, seperti tadi, menteri kali pion sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6, skakmat. Lalu, kadang juga kita sering lihat pada posisi ini, hitam menggerakkan kuda ke C5. Cara mengakalinya, beri saja jebakan, yaitu gerakan saja kuda ke A4, menutup pergerakan menteri ke petak A6. Jika kuda kali gajah, ya jelas gerakan tadi tidak akan terjadi. Tapi buat hitam yang ingin menyerang pion A2, jelas dong, kuda kali kuda. Karena setelah pion kali kuda, hitam dapat sekak di petak A2. Tapi kan itu cuma jebakan putih. Karena putih cuma mengakali agar menteri dapat kali pion sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6, skakmat. Dan untuk pergerakan menteri ke A5 juga, kita putih dapat mengakalinya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke C3. Tadi kan kita sudah membahas jika gajah ke F5 melindungi pion, dan jika kuda ke F6 melindungi pion. Dan di sini kita akan menunjukkan jika hitam membalas dengan kuda ke C6 menyerang pion D4. Maka putih akan memajukan pion ke D5 menyerang kuda. Langkah terbaik hitam itu menggerakkan kuda ke B4. Dan putih dapat memajukan pion terlebih dahulu, mengusir kuda. Kuda ke A6, menteri ke D3. Kemungkinan hitam akan memajukan pion ke F5, mempertahankan pionnya yang saat ini terancam. Lalu gajah ke B5, sekak. Jika ditutup dengan gajah, permainan masih dapat seimbang. Tapi, jika ditutupnya dengan pion, maka pion kali pion. Ini adalah salah satu kesalahan hitam, karena merasa menang telah mendapatkan menteri. Menteri kali menteri, dan putih, pion kali pion, sekak dengan gajah. Setelah raja geser, bisa dipastikan putih dapat memenangkan permainan. Karena pion kali benteng, promosi menteri. Putih dipastikan unggul karena sudah dapat benteng. Dan jika saat kuda diancam tadi bergerak ke E5, masih sama, menteri akan bergerak ke D4. Dan kuda jadi terancam menteri. Jika pion ke F6 melindungi, permainan masih dapat seimbang. Jika dilindungi dengan menteri, putih akan unggul 1 perwira. Kuda akan bergerak ke B5 mengancam menteri. Jika menteri ke B6 melindungi pion C7, putih akan kali kuda. Jika menteri ke E6 melindungi kudanya, maka kuda kali pion, sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng. Dan pada posisi terancam ini, jika hitam tidak melindungi kudanya, misalkan kuda bergerak ke G6, menghindari ancaman menteri, maka gajah ke B5, sekak. Ya seperti tadi saja, jika gajah menutup, permainan masih dapat seimbang. Tapi buat hitam, yang ada harapan akan dapat menteri, pasti akan menutupnya dengan pion. Jika ditutup dengan pion, pion kali pion, ya jelas buat hitam yang belum tahu, pasti menteri kali menteri. Pion kali pion, sekak. Langkah terbaik hitam itu, raja geser ke D8. Dan pion kali benteng, promosi menteri. Tapi, jika ditutupnya dengan gajah, ini adalah gerakan yang sangat fatal. Karena pion kali benteng, promosi menteri, dan skakmat.
Jika ditutup dengan menteri, pion kali benteng promosi menteri, dan dipastikan putih akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi pion ke-4 menawarkan pion gratis. Di sini hitam tidak pion kali pion menerima gambit. Tapi di sini kita akan bahas jika hitam menolak gambit dari putih ini. Pasti banyak gerakan balasan hitam yang harus kita bahas saat menolak Blackmar gambit ini. Dan di sini kita akan membahas yang paling cepat dulu ya, yaitu ada yang membalas dengan kuda ke C6, ada juga yang membalas dengan pion ke C6. Pertama, di sini hitam menolak gambit dengan menggerakkan kuda ke C6, dan putih akan membalas dengan kuda ke C3. Buat kalian para pecatur pemula, wajib tahu kesalahan-kesalahan hitam saat menolak gambit dengan kuda C6 ini. Karena bisa saja saat kalian bermain catur di posisi hitam, menemukan posisi ini. Atau juga jika kalian di posisi putih, terus kalian mendapat posisi ini juga. Kalian dapat menggunakan gerakan-gerakan yang akan kita tunjukkan di sini. Pada saat putih kuda ke C3, dari sini kita sering menyaksikan kesalahan hitam. Kesalahannya dimulai dari gerakan pion kali pion. Hitam bertujuan, jika kuda kali pion, hitam akan untung 1 pion, yaitu menteri kali pion D4. Jadi, jika kalian di posisi hitam, jangan terjebak dengan posisi ini. Karena, buat putih yang sudah tahu trik ini, pastinya tidak akan kuda kali pion, tapi akan terus memajukan pion mengancam kuda. Posisinya jadi sama kan seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi, untuk kita dapat melihat gerakan selanjutnya, kita dapat memutarnya ke belakang. Dan jika kalian penasaran dengan gerakan yang lainnya, pada posisi ini, silahkan kalian berkomentar untuk kita bahas di lain kesempatan. Sekarang, kita lanjut lagi ke jawaban hitam selanjutnya. Yaitu pada posisi ini, hitam menolak gambit dengan pion ke C6. Ini dikenal dengan nama pembukaan Karoken Defense. Setelah hitam pion ke C6, di sini ada 2 pergerakan balasan putih yang akan kita bahas, yaitu gerakan pion kali pion dan gerakan kuda ke C3. Pertama, kita lihat gerakan putih pion kali pion dan hitam menteri kali pion yang bertujuan akan bergerak ke A5 nantinya jika putih kuda ke C3. Iya betul, di sini kuda B ini akan ke C3 mengancam menteri, dan hitam ke A5 mengunci pergerakan kuda. Lalu putih kuda ke F3, dan hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih akan mengeluarkan gajahnya ke C4 menyerang pion F7. Hitam pion ke E6 menutup serangan gajah sekaligus membuka serangan gajah. Langkah hitam sementara masih bagus. Tapi di sini kan kita akan cari tahu di posisi mana putih akan melakukan serangan dan jebakan. Dan kesalahan hitam akan terjadi setelah putih menggerakkan pion ke A3. Jika kudanya bergerak ke D7 untuk melakukan rokade panjang, langkahnya masih bagus. Tapi niatnya untuk rokade panjang yang kurang bagus. Dan buat putih akan mempersiapkan serangan dengan menteri ke D3 agar kuda dapat bergerak. Jika tebakan putih ini betul, hitam rokade panjang, maka putih akan mulai melakukan serangan dengan gajah ke F4. Jika kuda hitam bergerak ke C5 mengancam menteri, itu lebih baik. Pion tidak dapat kali kuda karena menteri bisa hilang. Tapi tujuan dan ketakutan yang salah sebetulnya yang membuat kalah para pecatur. Misalkan pada posisi ini kuda tidak mau bergerak ke C5. Alasannya sih bisa karena tidak ada petak yang bagus untuk gerakan kuda berikutnya. Setelah menteri pergi, kudanya jadi terancam pion. Jika kuda ke 4, putih akan menggerakkan pion ke B4 mengancam menteri. Yang dilakukan hitam tidak mungkin kuda kali kuda, karena menterinya terancam pion. Mungkin hitam akan gajah kali pion, dan putih pion kali pion mengancam menteri. Menteri kali pion, benteng kali kuda. Jadi, itulah alasannya kenapa kuda tidak ke C5. Atau hitam berniat akan menyerang kuda C dengan gajah nantinya. Makanya kuda tidak bergerak ke C5. Sehingga hitam blunder dan akan terjadi kesalahan besar. Misalkan gajah kali kuda. Ini bisa saja terjadi. Dan putih menteri kali gajah.
Ini adalah awal posisi kemenangan putih. Dan jika benar hitam melakukan niatnya, yaitu gajah ke B4, mengunci pergerakan kuda, itu berarti hitam akan menukar gajah dengan benteng. Di sini kita sering temui kesalahan putih. Salah bergerak setelah posisi ini. Kesalahan putih karena takut kehilangan benteng pada posisi ini. Jadi di posisi ini, tidak perlu takut kehilangan benteng. Lakukan saja pion kali gajah. Secara otomatis kan benteng mengancam menteri, tanpa perlindungan. Menteri kali benteng sekak. Dan pada saat disekak dengan menteri ini, jangan pula putih menutupnya dengan kuda atau menteri. Tapi geserkan saja raja ke D2. Dan setelah ini, kekalahan hitam tidak dapat dihindari lagi. Lihat, benteng H putih mengancam menteri tanpa perlindungan. Semua petak yang membuat menteri aman pada posisi ini adalah kematian raja hitam. Pada posisi ini, ada yang berkomentar, kan di sini menteri kali benteng. Tapi bagaimana bang, jika menterinya tidak kali benteng? Maka dari itulah gunanya penjelasan. Mungkin kalimat penjelasan singkat saya ada yang kurang, jadinya penonton tidak paham. Mohon maaf ya bang, atas kekurangan saya menjelaskannya. Begini ya, tadi saya kan sudah bilang bahwa petak yang aman buat menteri adalah kematian raja hitam. Berarti sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada petak yang aman buat menteri selain kematian raja hitam. Misalkan menteri ke-6, gajah akan menangkap menteri. Jika menteri ke-5, pion akan menangkap menteri. Jika menteri ke-4, kuda menangkap menteri. Jadi begitu ya bang. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang. Terima kasih atas spotnya. Semua petak yang membuat menteri aman pada posisi ini adalah kematian raja hitam. Misalkan menteri kali benteng, menteri kali pion, sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6, skakmat. Jadi itulah gerakan jebakan putih, pion kali pion tadi. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah hitam, pion ke C6. Di sini putih tidak pion kali pion. Tapi, kita akan tunjukkan gerakan putih membalas posisi ini dengan kuda ke C3, melindungi pion. Setelah putih kuda ke C3, masih banyak gerakan jawaban yang mungkin akan dilakukan hitam. Dan pada video kali ini, kita akan membahas gerakan hitam pion kali pion. Jika di posisi seperti ini, hitam melakukan pion kali pion, putih kuda kali pion. Setelah kuda kali pion ini, ada dua gerakan balasan hitam yang akan kita tunjukkan. Dua gerakan balasan hitam ini sering sekali kita jumpai di permainan-permainan pada umumnya saat posisi seperti ini. Dua gerakan balasan hitam yang akan kita tunjukkan yaitu, pertama, jika gajah ke F5 mengancam kuda. Gerakan kedua yaitu jika hitam kuda ke F6. Pertama, jika gajah ke F5 mengancam kuda, di sini putih jangan salah bergerak. Gerakan saja kuda ke G3 mengancam balik gajah. Jika gajah mundur ke G6, gerakan kuda ke F3. Catur itu bisa kalah jika punya tujuan dan ketakutan yang salah, seperti pada posisi ini. Hitam bertujuan ingin menguasai jalur C2 dengan gajahnya. Setelah melihat kuda bergerak ke F3, jika takut gajahnya ditangkap kuda, biasanya akan membuka jalan kabur gajahnya dengan memajukan pion ke H6. Lalu putih kuda ke E5, mengancam gajah, dan gajah kabur ke H7. Ini adalah awal dari kesalahan hitam. Kenapa bisa dibilang ini kesalahan? Karena putih akan sangat gampang menyerang hitam. Jika posisi sudah begini, putih akan memulai serangan ke H5 dengan menteri, mengancam skakmat di petak F7. Pastinya hitam akan menutup dengan pion dan sekaligus mengancam menteri. Putih tidak perlu melarikan menterinya. Gerakan saja gajah ke C4, mengancam skakmat juga di petak F7. Jadi, jika hitam kali menteri juga percuma, karena gajah kali pion skakmat. Jika hitam menutup serangan gajah dengan pion, barulah menteri putih harus pergi ke E2. Untuk apa pergi ke E2? Jika menteri kali pion, kuda kali pion. Jika kuda dibiarkan, hitam akan kehilangan benteng. Jika raja kali kuda, menteri kali pion skak. Rajanya dapat geser ke G7. Menteri ke F7 skakmat.
kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah kuda kali pion. Di sini kuda ke F6, mengajak pertukaran kuda. Menteri putih akan ke D3, melindungi kuda. Kesalahan hitam sering terjadi setelah menteri ke D3. Kesalahan pertama yaitu jika gajah ke F5. Setelah gajah ke F5, hitam akan kehilangan gajahnya, karena kuda akan kali kuda skak. Dan setelahnya, menteri kali gajah. Kesalahan kedua, jika hitam memajukan pion ke E5, memberikan pion gratis. Bertujuan untuk menekan raja putih nantinya. Putih akan pion kali pion. Buat hitam yang bertujuan menekan raja, tidak akan menteri kali menteri, tapi akan mendapatkan targetnya, yaitu dengan menggerakkan menteri ke A5, skak. Putih harus menutup dengan gajah, agar jalan rokade panjang dapat terbuka. Dan dengan senangnya, hitam kali pion E5. Padahal ini hitam terjebak sendiri dengan pola pikir yang salah. Memang sih, kelihatannya nampak menekan putih. Buat putih yang belum tahu trik untuk mengatasi posisi ini, pastinya akan merasa terdesak, karena kuda tidak dapat diangkat terkunci menteri. Untuk mengatasi serangan seperti ini, yaitu lakukan saja rokade panjang. Jangan pedulikan kuda, karena kesalahan yang sangat fatal buat hitam jika menangkap kuda. Pastinya buat hitam yang menginginkan kuda akan menangkapnya dengan kuda. Karena jika ditangkap dengan menteri, menterinya akan hilang dengan benteng. Padahal justru jika ditangkap dengan kuda lah langkah hitam yang sangat fatal. Setelah kuda kali kuda, putih hanya butuh 3 gerakan saja untuk mematikan hitam. Posisi ini cakep loh buat kalian tebak-tebakan. Langkah pertama pasti kalian sudah dapat menebaknya, yaitu putih akan melakukan pengorbanan menteri ke D4, skak. Raja kali menteri. Gajah akan ke G6, double skak. Ada 2 pilihan gerakan terakhir untuk mematikan hitam, yaitu jika raja geser ke C7 dan jika raja geser ke D8. Jika raja gesernya ke C7, gajah ke D8, skak mat. Jika raja geser ke D8, benteng ke D8, skak mat. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Komentar kalian mengenai pembahasan di sini sangat dibutuhkan untuk memperluas pembahasan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.